negaramu urung merdeka toh, anggon wis merdeka, ayo dilawan kuwi penjajah, kira-kira begitu. Akhirnya orang-orang yang pulang haji itu membawa gagasan kemerdekaan karena pengaruh interaksi dia dengan muslim-muslim dari berbagai penjuru negara yang lain. Nah, begitu orang pulang haji itu bagi Belanda itu membahayakan. Iki anggere wong mulai saka Mekah kok terus ngejak perang ya gitu, kira-kira begitu. Nah, ini membahayakan. Oh, kalau begitu orang yang pulang haji ini dikasih tanda. Apa tandanya? Dinaik gelar haji. As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati takmir masjid nama Pak Al-Awabin takmir masjid Al-Awabin ingkang satu kinurmatan jamaah subuh, jamaah PSG rahimakumullah. Sepisan alhamdulillah puji syukur kita aturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kembali menghidupkan kita setelah tadi malam mematikan kita untuk sementara waktu. Maka doa kita di bangun tidur tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah ahyana menghidupkan kita ba'dama amatana setelah mematikan kita wa ilaihi nusyur. Jadi orang yang tidur itu ruhnya dalam genggaman Allah. Kalau Allah menghendaki dilepas terus gerigah menyang melu PSG. Kalau Allah menghendaki kita tak culke kuotane wis entek, ya, biasanya terus diumumkan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kembali dilepas oleh Allah dan mengikuti jamaah subuh. Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal soleh, golek tambahan sangu, perjalanan panjang yang finishnya insya Allah di surga. Ampun salah masuk itu nih. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga orang-orang yang berusaha untuk mengikuti beliau, mudah-mudahan termasuk kita yang ada di majelis subuhan pagi hari ini. Amin. Besok Rasul itu akan nembungki, ya Allah, itu jamaah PSG banyak membaca sholawat untuk saya, banyak mendoakan saya, tolong semua dimasukkan surga ya Allah. Kira-kira kalau dimasukkan surga senang nopo boten? Kesusu boten?
Oh mboten. Biasane nek seneng niku terus selak pengin. Nek mlebu swarga mboten. Oh mboten susu. Pun jadwale dhewe-dhewe. Ajeng disiki nembung-nembung nggih malah mboten prayogi. Nggih. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya terakhir silaturahim bersama BSC itu di bank apa ya? Berbah setahun yang lalu. Ya, tahun 1446 Hijriah. Ini sudah 1447. Ya. Setahun yang lalu. Oke. Kanjeng Nabi pernah bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Antasyhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas shalah, yang kedua, dan kamu mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, yang keempat, dan kamu berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, yang kelima, kamu berhaji ke Baitullah bagi yang mampu perjalanannya. Hadis ini yang kemudian oleh para ulama kita dijadikan dasar untuk menyebut rukun Islam. Oh, karena Islam itu dibangun di atas 5 perkara, maka 5 perkara inilah rukunnya Islam. Saya alhamdulillah baru aja dapat rezeki pulang ziarah haji jamaah sekalian. Di antara 5 rukun itu, yang 4 itu tidak ada kalimat manistato'a ilaihi, bagi yang mampu melaksanakannya, enggak ada. Tetapi yang kelima itu mesti di banyak hadis, bahkan ayat itu ada ikutan manistato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu perjalanannya ke sana. Jadi memang perjalanan ibadah haji itu spesial, khusus bagi yang mampu. Hari ini di Jogja, yang saya tahu Bantul Sleman kota, itu kalau orang daftar berangkat haji, antrian normalnya itu 35 tahun. Jadi teman-teman yang usianya 30 begitu, dapat rezeki 20 juta, daftar, itu nanti berangkat menurut antrian normal itu usia 65. Punya anak usia 15 tahun didaftar ke antrian normal, dia akan berangkat di usia 50 tahun. Saking banyaknya. Saya kemarin ketemu jamaah haji di tempat lain cerita, paling banyak, paling lama antrian di Indonesia itu di Makassar, 49 tahun. Jadi bayi lahir cenget untuk didaftarke gitu menyang umur 50. Padahal menurut regulasinya Kementerian Agama itu boleh didaftarkan minimal usia 12 tahun. Nah, Malaysia ini kila bakola ya, saya tidak membaca dokumen, hanya cerita dari jamaah yang lain. Itu di atas 100 tahun. Jadi kalau orang Malaysia berangkat haji sekarang, itu mesti warisan saka simbah ini. Dan kalau sekarang daftar, itu pasti hanya akan diwariskan. Tapi ini antrian normal. Adapun jadi berangkat atau tidak, kapan, itu Allah yang punya rahasia.
Saya sering menyampaikan contoh yang saya dengar dari almarhum Kiai Sunardi Sauri, pemilik toko Pamela. Tugas kita adalah berniat lalu berikhtiar diiringi doa. Ada contoh sepasang suami istri itu pekerjaannya mencari dan menjual kroto. Kroto itu ndok ngangeran, makanan burung. Karena tekad yang kuat, suami istri ini nabung untuk daftar haji. Sedino 1.000 rupiah. Kira-kira kalau daftar haji itu 25 juta, itu berapa tahun terkumpul? 1.000 rupiah ping setahun itu baru 365.000. Berarti sejutane 3 tahun. Nek harus 20 tahun berarti 20 juta berarti 75 tahun. Itu kan do nganti daftar wis entek jatahe biasanya. Ya, tetapi karena doa dan ikhtiarnya sungguh-sungguh, Allah itu memberi jalan. Tiba-tiba dalam satu event jalan sehat, kalau nggak salah dengar saya itu, suami istri dapat door prize utama, sebuah mobil Avanza baru, yang kira-kira kalau dijual itu nilainya sekitar 150 juta. Nek jenengan sing entuk kuwi sida ngundang daftar haji ora? Ya sekiranya disudo nggo tuku iki sithik, nggo tuku sithik, engko turane ya daftar haji. Nek sida turah. Ya. Diujilah sepasang suami istri ini dan akhirnya dijual, lalu malah daftar haji plus biar langsung berangkat. Di tahun itu dengan 75 juta langsung berangkat. Di tahun itu. Nah, jadi karena ini adalah min arkanil Islam, maka haji ini kita ikhtiarkan. Perkara bagaimana Allah akan mengabulkan dan memanggil kita itu serahkan pada Allah. Karena ternyata jemaah sekalian, pemerintah sekarang memberikan beberapa kemudahan. Nah, ini cerita yang bukan fikih ya ini, bukan fikihnya haji. Sekarang ada yang namanya pendamping lansia misalnya. Tetangga saya itu antriannya masih 15 tahun. Karena ibunya lansia dan harus ada pendamping, anaknya siapa sing iso ngancani. Sing 15 tahun mau ditarik maju berangkat. Padahal antriannya masih 15 tahun. Yang kedua ada skema penggabungan mahram. Jadi kejadiannya suami istri daftarnya bareng. Tidak barengnya di mana? Mungkin sing laki-laki itu daftarnya ada isih lajang. Begitu nikah delet daftar ke bojone. Antriannya enggak bareng, selisihnya lama. Begitu salah satu berangkat, dia bisa nggeret istrinya untuk berangkat di tahun yang sama. Namanya skemanya penggabungan mahram. Ini syaratnya masing-masing sudah daftar minimal 5 tahun. Ternyata penggabungan mahram tidak hanya suami istri, bisa kakak adik, bisa orang tua dan anak, sampai mantu. Karena saya berangkat itu ditarik bapak mertua. Jadi itu diantara kemudahan-kemudahan yang Allah buatkan jalan melalui regulasi itu. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, haji ini adalah ibadah yang lengkap. Kenapa lengkap? Dari sisi spiritual, haji itu kalau bukan karena iman, itu orang
melihatnya aneh Bapak Ibu. Wong kok gelem kelangan duit ngantek puluhan juta. Tahun ini 53 juta untuk Yogyakarta. Semakin ke barat semakin sedikit. Yang jamaah dari Aceh, Sumatera Utara itu di bawah 50 karena masalah tiket pesawat saja. Semakin ke timur semakin mahal. Kelangan duit semono kok gelem toh. Terus kalau orang bukan karena iman, bukan karena yakin ini ibadah yang diperintahkan Allah, orang beribadah haji itu mungkin dilihat kaya wong dolanan. Ngubengi Ka'bah, melayu-melayu, sofa marwah, bandemi tembok, pakai kerikil. Begitu. Kemudian turun yang lapangan di Musdalifah itu kan tanah lapang betul, nggak ada tenda, nggak ada apa. Sekarang diberi karpet sekarang. Itu kalau bukan karena iman, bukan meyakini itu ibadah, nggak kaya wong dolanan ini. Ya, bagi orang yang tidak, mungkin bukan Muslim, mungkin orang Islam yang juga baru belajar begitu. Kok ibadah kok kaya ngono to gitu misalnya. Jadi memang betul ini ekspresi iman kita kepada Allah. Bahkan mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab itu dalam sebuah hadis beliau menceritakan di sebelum nyium Hajar Aswad itu begini. Kira-kira ini saya ubah dalam narasi bahasa Jawa kira-kira. Hajar Aswad, aku ngerti nek iki ora ngenai manfaat ya ora ngenai memolo. Nek ora krana Kanjeng Nabi iki ngambuk kowe, aku ora bakal. Kira-kira begitu. Nah, habis itu dia bismillah mencium Hajar Aswad. Bukan apa-apa, karena ikut Nabi, kayak gitu. Wah, Hajar Aswad wangi banget, itu parfum Pak kalau sekarang Pak. Ya. Jadi ini adalah ekspresi keimanan, spiritualnya di situ. Yang kedua, haji itu ibadah fisik. Jalan kaki semua Pak. Apalagi kalau hotelnya jauh. Hotel saya termasuk yang paling jauh kemarin. Namanya kompleknya itu di Sisa. Jadi ada Jarwal itu jejer Masjidil Haram, kemudian ada Misfalah, ada Raudhah. Saya itu Sisa paling jauh yang kalau mau berangkat harus naik bis. Cuman alhamdulillah di sana itu ada bis yang khusus jamaah haji 24 jam tidak bayar. Jadi mau ke Masjidil Haram jam berapapun itu di depan hotel sudah menunggu bisnya. Orang nganti kebak diangkat ke. Tapi begitu sampai Masjidil Haram terminal, jalan kaki menuju masjidnya jalan. Nanti di dalam tawaf jalan, sa'i jalan. Nanti ibadah fisik yang luar biasa. Maka biasanya jamaah haji itu kalau baru datang, apalagi jauh seperti yang saya tempati itu, sebelum puncak haji sering dilarang-larang. Ampun kesel-kesel wirawiri Masjidil Haram riyin Bapak Ibu. Puncak hajinya belum datang. Jangan sampai nanti begitu puncak haji harus ke Arafah malah loro. Itu banyak terjadi. Nah, nanti setelah selesai puncak haji habis dari Arafah, Mina lempar jumrah, wah sakarmu terserah habis itu. Mau sak pol-pole. Karena ibadah fisik dan sehat Bapak Ibu. Di sana kan jalan dan minumnya air putih terus. Air Zam-Zam. Yang ketiga ibadah sosial. Di sana itu hubungan satu dengan yang lain itu mau tidak mau harus saling tolong menolong. Mana ada yang lansia naik kursi roda, yang kalau tawaf itu membayar ke wong itu sekali disurung tawaf dan sa'i itu 500 rial Bapak Ibu. Bayarin 500 rial itu ya kira-kira kalau kali 5.000 berapa itu?
2,5 juta ya, 2,5 juta. Itu kalau disuruh kancane itu gratis, ya begitu. Nah, saling tolong menolong luar biasa. Kita sok-sokan, softnya sudah rapi, tiba-tiba ada saudara kita dari Afrika yang gagah, gede, dhuwur, berkulit hitam itu, wes ngelesep begitu. Kadang kita dilompat-lompati, kudu terima. Jadi kita harus berbagi luar biasa. Seperti kemarin ini kasusnya banyak kekurangan tenda, akhirnya tenda itu rebutan. Termasuk saya itu nggak dapat tenda Mina itu. Begitu dari Musdalifah jalan kaki ke Mina, sampai Mina itu jatah tenda kita sudah dipakai kloter lain. Ya wis rapopo. Jarene ora entuk nesu, jarene ya batine untuk nesu gitu. Ora entuk nesu. Nggih. Ya, kita betul-betul harus berbagi dengan semua jamaah yang lain. Jadi meskipun susuan di pelataran Ka'bah sedemikian rupa itu, alhamdulillah jarang sekali ada cedera. Padahal saya melihat kalau orang berdesak-desakan begitu, itu rawan sekali terjatuh, terinjak-injak. Tapi nyatanya tidak pernah terjadi. Ya cedera kecil-kecil ada, tapi nggak ada cedera yang besar. Yang keempat, ibadah harta, Bapak Ibu. Spiritual, sosial, fisik, harta. Luar biasa. Kudu duwe bondo sing dinggo berangkat dan ditinggalkan untuk keluarga. Oh, tidak hanya orang Indonesia loh, orang Saudi pun naik haji itu bayarnya mahal. Tak kasih tahu. Saya satu saat sholat jamaah jejer dengan seorang berwajah Arab itu, saya tanya, dari mana Mas? Tapi tidak pakai bahasa Indonesia begitu. Dari Saudi. Oh haji, iya haji. Kalau orang sini haji bayarnya berapa? Saya gitu. Kok ya sing tak tahu duit ya. Spontan itu 10.000 rial. Berapa itu 10.000 rial? Saya hitung itu kalau 1 rial 5.000 rupiah itu 50 juta Pak. Murah saya bilang gitu. Saya 50 juta itu dapat naik pesawat 2 kali, dapat hotel. Dia tinggal di rumah Pak. Orang Mekah itu kalau haji bayarnya kurang lebih 10.000 rial itu dan tinggal di rumah. Nah, ibadah harta yang luar biasa besarnya. Nanti di sana itu banyak infaknya. Kalau orang Indonesia belanja itu, wah jenengan nggak usah khawatir. Sing senengi gedang goreng tuh gedang goreng neng Mekah ya oke. Sing senenge telo pendem enten, jenang sumsum enten. Nggih. Ning ngene niku sak mangkok cilik regane 5 rial. Pinten 5 rial niku? 20.000 nggih. Gedang goreng telung iris di plastik cilik 5 rial. Nek mikir rupiah lah sido jajan Mas. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, memang harus disiapkan betul fisiknya, hartanya, hatinya, gitu. Itu disiapkan betul. Nah, disitulah kita ini bersatu dengan umat seluruh dunia. Terus mulai diceluk haji. Ono sing diceluk orang nganggo haji nesu lah. Saya ceritakan kemarin, Bapak Ibu, mungkin nek orang diceluk haji yang pun nesu. Saya kebetulan karom Pak, ketua rombongan. Karena gelar haji itu, nek Bapak Ibu tahu, itu yang memberi itu Belanda. Jadi begini, ini kisah zaman dulu. Orang berangkat haji itu dia bertemu dengan seluruh Muslim dari dunia manapun. Pertemuan di Saudi itu, pertemuan di Masjidil Haram itu tidak saja pertemuan ibadah, pertemuan fisik, tetapi juga pertemuan pemikiran, pertemuan gagasan. Ini saya gambarkan ya. Begitu dulu jamaah haji Indonesia sampai ke sana, lalu tidak segera pulang, ketemu dengan yang dari Mesir, ketemu yang dari Saudi sendiri, ketemu dan negaramu urung merdeka toh, anggon wis merdeka, ayo dilawan kuwi penjajah, kira-kira begitu. Akhirnya orang-orang yang pulang haji itu membawa gagasan kemerdekaan.
karena pengaruh interaksi dia dengan muslim dari berbagai penjuru negara yang lain. Nah, begitu orang pulang haji itu bagi Belanda itu membahayakan. Iki hari wong mulai saka Mekah kok terus ngejak perang ya gitu, kira begitu. Nah, ini membahayakan. Oh, kalau begitu orang yang pulang haji ini dikasih tanda. Apa tanda ini? Dinaik gelar haji. Nanti orang-orang yang diberi gelar haji itu orang-orang yang membahayakan bagi Belanda. Nah, itu asal muasalnya. Sehingga gelar haji itu hanya ada di Indonesia. Nah, kalau sekarang sudah enggak lah, insya Allah yang berhaji tidak membahayakan pemerintah. Itu dulu. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, terakhir dari cerita ini bukan sekedar cerita, tapi marilah kita berdoa, kita berikhtiar untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima dengan berziarah ke Baitullah. Nah, tugas kita adalah berniat yang serius, berazam di dalam hati, lalu berikhtiar dengan moga sedikit nabung. Kesungguhan kita dilihat oleh Allah. Bagaimana Allah mengabulkan, masing-masing kita tentu akan berbeda. Saya beri satu contoh lagi, orang yang ikhtiar haji lalu dikabulkan. Jadi ini saya cerita faktual bapak ibu saya sendiri. Guru SD bapak ibu saya itu, Pak. Iki nek awake dhewe mengandalke nabung ora bakal cukup. Terus gimana? Yo awake dhewe utang nggo tuku lemah, nanti nek lemahe payu didol nggo daftar haji. Bismillah. Terus hutang, terus beli tanah. Diangsur. Ngangsurnya baru beberapa kali, Pak. Lemah iki dinyang wong. Begitu dijual, itu bisa untuk melunasi hutangnya, bisa untuk daftar haji. Jadi jalannya itu macam-macam gitu. Nah, mari kita berikhtiar dengan cara kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang lancar, yang mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur wa amalan mutaqabbala. Allahumma balligh ashabana wa asdiqana min BSC Baker Subuhan Jogja. Balighum li ziyarati Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah wa barikhum li ada'il haji wal umrah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.